Minta biar kuburnya enak. Minta biar kuburnya nanti jadi raudhah min riyadil jannah. Minta biar di padang mahsyar nanti itu kamu bisa ada di belakang Nabi Muhammad. Ustazah, minta kok kejauhan banget sih, sampai di mahsyar, sampai di hari kiamat, sampai di sirat, sampai di mizan. Ngapain Ustazah? Kan minta mah kita yang di depan mata aja. Pengen punya mobil. Saudariku sekalian yang saya muliakan, menurut kamu, kalau kamu tidak memintanya saat kamu di atas muka bumi ini, kapan kamu mau mintanya? Hah? Kapan kamu mau mintanya? Saya mau memintanya nanti Ustazah, saat saya di dalam kuburan. Ya udah gak bisa. Kesempatanmu berdoa, kesempatanmu meminta, kesempatanmu untuk memastikan langkah sekarang nih di atas muka bumi ini. Jangan mau-maunya jadi orang yang nyesel ketika masuk ke dalam alam kubur kamu gak bawa apa-apa. Jangan mau-maunya jadi orang yang nyesel doa-doamu semuanya udah diijabah karena kamu hanya memintanya urusan dunia. Masuk dalam alam kubur sudah tidak ada lagi doamu yang tersisa. Na'udzubillah. Yuk belajar buat jadi orang besar, memikirkan panjang, memikirkan hal yang besar, karena yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mah gitu teman-teman. Dunia tuh gitu, suka mengecewakan pecintanya. Dan anehnya dunia itu malah suka ngejer orang yang gak cinta sama dia. Dunia tuh kerjanya kayak gitu tuh. Kalau ada cinta dikecewain, kalau ada yang cinta sama dia dikecewain, kalau orang gak cinta sama dia dikejar-kejar setengah mati. Betul apa enggak? Masya Allah, Masya Allah. Itu benar seperti yang disampaikan dalam salah satu hadisnya. Baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan, sungguhnya Allah berkata kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, kata Allah kepada dunia, terhadap orang yang berkhidmah padaku, terhadap orang yang melayani aku, terhadap orang yang cinta padaku, terhadap orang yang mengejar-ngejar keridhoanku, wahai dunia, berkhidmahlah kamu, layanilah dia. Wahai dunia, terhadap orang yang mengejarmu, terhadap pecintamu, terhadap orang yang sangat berharap padamu, jadikan dia sebagai budak. Gede hati saya setiap kali ingat ini teman-teman. Besar hati saya tiap kali ingat ini. Dengerin saya, Nabi tuh gak pernah nolak cinta. Nabi gak pernah nolak cinta. Besar hati saya setiap ingat ini, bahwa siapapun saya, kalau saya cinta sama Nabi Muhammad, Nabi gak akan tolak cinta saya. Saya sampaikan padamu karena saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Lihat saya sampaikan padamu, Kadena, siapapun kamu, apapun masa lalu kamu, seperti apapun dosa-dosa di masa lalumu, siapapun kamu sekarang, kamu gak hafal Al-Quran kecuali surat-surat pendek yang itu-itu aja. Karena kalau disuruh ngafalin banyak-banyak, rada lemot pikirannya. Kamu gak ngerti banyak hal dalam kehidupan, gak paham banyak ilmu. Kamu apapun aja keadaanmu, siapapun saja dirimu, bapakmu bukan siapa-siapa, suamimu bukan siapa-siapa, ibumu bukan siapa-siapa, anak-anakmu pun juga nggak jadi siapa-siapa. Nggak apa-apa. Saya sampaikan padamu, siapapun dirimu, kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, cintamu tidak akan ditolak. Dengarkan ucapan saya. Tidakkah ini membesarkan hatimu?
Ia sudah membesarkan hati saya, teman-teman. Saya nggak akan sedih, saya nggak akan pernah minder, saya nggak akan pernah ada di bawah, saya nggak akan pernah terpuruk. Kenapa? Sebab saya umat Nabi Muhammad. Ketika saya cinta kepada Nabi Muhammad, cinta saya akan dibalas sama Nabi Muhammad. Maka tak penting andai saya ditolak oleh siapapun, maka tak masalah andai saja tidak diinginkan oleh siapapun. Saya cinta saya tak akan ditolak oleh Nabi Muhammad. Sampaikan pada hatimu hal ini, saudariku sekalian. Ada nama yang lebih indah daripada namanya. Tak ada nama yang lebih indah daripada namanya. Dan ketika kita diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut namanya di dunia, manggil namanya dalam salam-salam kita di dunia, semoga menunjukkan bahwa di akhirat nanti kita pun diizinkan Allah untuk mengucapkan salam langsung di hadapannya. Semoga di akhirat nanti kalau ada apa-apa sama kita karena tersebab dosa-dosa kita, sampai kita Allah masukkan ke dalam neraka sekalipun, kita masih diizinkan Allah untuk memanggil nama yang akan peduli kepada kita pada hari itu, Sayyidina Muhammad wa Sayyidah wa Muhammadah wa Nabiyah. Nabi Muhammad tolong kami, Rasulullah tolong kami, Sayyidina Muhammad tolong kami. Begitu panggilan ahli-ahli neraka pada hari tersebut dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan sujud kepada Allah, memohonkan syafaat, sampai Allah pun memberikan syafaat kepada umatnya. Sedikit demi sedikit dikeluarkan berdasarkan keimanannya, sampai yang penting asal keluar dari atas muka bumi ini dengan membawa iman, semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu. Sampai kabarnya, teman-teman sekalian, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad hari itu, sampai iblis melongokkan kepalanya pula berharap disyafaati oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Iblis pun berharap disyafaati oleh Nabi Muhammad. Bahkan iblis, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad, iblis pun melongokkan kepalanya untuk minta disyafaati sama Nabi Muhammad. Sampai malaikat, dari banyaknya yang diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad, malaikat tuh sampai bilang, la tarakta li ghadabillahi ala ahadin min ummatika ya Rasulullah. Engkau tidak meninggalkan satupun dari umatmu mendapatkan azab Allah, wahai Rasulullah. Masih akan terusan, sebab beliau adalah seseorang wabil mu'minina raufun rahim. Gak tega Nabi sama kita, teman-teman. Gak tega Nabi sama kita. Masuk tanggal 1 Zulhijjah. Silahkan amalkan amalan-amalan ini, teman-teman. Yang pertama, perbanyak puasa. Kalau bisa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau enggak, atau kamu adalah seorang istri yang bersuami dan suamimu ada di tempat, maksudnya ada di kota ini ya, sedikit sekalian, silahkan puasanya hanya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 niat puasa hari Arafah. Ibarat kata kamu nggak bisa puasa 2 hari, misalnya nih 9 nggak bisa, 2 hari pun nggak bisa, cuman bisanya 1 hari. Tanggal berapa nih? Hari Arafah tanggal 9, karena puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini, teman-teman saudariku sekalian, adalah merupakan puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad menyebutkannya, inna saum yom Arafah yukaffir dunub sanatain. Sesungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang.
Katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah, tidak ada amalan dijanjikan akan terampuni dosa yang akan datang selain puasa hari Arafah. Aku rasa ini adalah kabar gembira, kata beliau, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Aku rasa ini adalah kabar gembira untuk orang yang puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Jadi siapa yang masih pengen panjang umur sampai tahun depan, jangan tinggalin puasa hari Arafah. Kata Nabi Muhammad, ayyamut tasyrik ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Hari-hari banyak berzikir kepada Allah, terutamanya adalah dengan bertakbir. Gitu ya. Baik, itu adalah tentang puasanya. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir. Zikiran yang paling afdal untuk kamu baca adalah membaca La ilaha illallah. Itu zikiran paling afdal untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari ini. Dari hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke hari tasyrik. Ya, sampai ke hari tasyrik atau sampai ke tanggal 10. Nah, habis tanggal 10, mulai tanggal 10, 11, 12, 13, zikiran yang paling afdol adalah bertakbir. Dari 1 sampai 10, zikiran paling afdolnya adalah baca la ilaha illallah. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, zikiran paling afdolnya adalah takbir. Kapan zikiran la ilaha illallah itu dibaca? Pokoknya hari-hari baca aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau lengkap la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, daula syarikalah. Terutamanya tanggal 9. Nanti hari Arafah, malam Arafah, bagus kalau kamu bisa baca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai dengan 1000 kali. Hari Arafahnya. Dari mulai malam Arafah tuh, boleh. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, ada tuh bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah dadal layali wad duhur. La ilaha illallah dadal ayami wasyuhur. Gitu ya. Itu bacaannya tuh agak cukup panjang. Nanti saya taruhkan di IG, di Instagram saya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya. Ini kan zaman teknologi nih, tinggal emak-emak nih nanya nih, IG apaan sih? Iya. IG maksudnya Instagram, Nek. Jida-jida nanya lagi nih, Instagram belinya di mana? Suruh cucunya aja, Nek, buat liatin. Nanti screenshotin. Screenshotin apaan tuh? Fotoin di HP, fotoin, nanti nenek biar dikasih aja. Susah katanya kalau ngelihatnya dari HP, fotokopiin. Nah, dari HP kecil-kecil ya Nek ya. Jida-jida boleh tuh nanti minta anak-anaknya bukan buat fotoin dari Instagram saya, kemudian di fotokopiin. Gedein dulu ya, nanti bilangin sama tukang fotokopinya. Ukuran A4. Dibaca 10 kali selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian teman-teman sekalian, mulai asar hari Arafah. Ada yang bilang subuh hari Arafah. Habis sholat, tiap habis sholat baca takbir. Pokoknya begitu habis selesai salam sholat. Sampai 3 hari tasyrik, jadi lama nih. Ada yang bilang dari asar hari Arafah, ada ulama yang bilang dari asar Arafah, ada yang bilang dari subuh hari Arafah. Jadi itu dari tanggal 9, 10,
11, 12, 13 sampai asar hari tasyrik. Setiap habis selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran dulu sebelum baca zikir yang lain. Takbirannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Benar, hatimu jaga, sebab yang paling berharga dalam hidupmu adalah hati. Pastikan hanya yang bagus-bagus masuk di dalam hatimu. Dan salah satu cara paling bagus buat meluaskan hati adalah masukkan yang besar-besar dalam hatimu, masukkan yang indah-indah dalam hatimu. Ketahuilah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, dan tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatimu penuh dengan Allah, penuh dengan cinta kepada Allah, dan penuh dengan cinta kepada Rasulullah, maka hatimu akan menjadi hati yang luas, hati yang lapang, hati yang indah, hati yang bercahaya. Dengan hati itu pula lah kamu nanti akan datang ke negeri akhirat. Dengan hati itu pula lah kamu akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kuburmu. Ingat itu Bu, ingat itu Dek, hati kamu dengan segala rasanya itulah hati yang kamu akan bawa ketika mati.